Nadine. Hari ini kita akan mendengarkan suara dari bintang tamu kita tentang perbedaan culture Jawa dan Sumatera. Langsung aja yuk kita invite bintang tamu kita. Tada! Jadi ini dia bintang tamu kita. Kira-kira teman-teman bisa tebak gak mana yang dari Jawa dan mana yang dari Sumatera? Kita langsung aja kali ya kenalan. Halo, nama aku Ganggas. Halo, nama aku Mia. Aku dari Sumatera. Aku dari Jawa. Mungkin aku mau nanya nih dari kalian, itu Jawa dan Sumateranya itu dari mana sih? Khususnya ya, daerah khususnya. Kalau aku pribadi, aku dari Jawanya itu Jawa Tengah, khususnya itu daerah Jogja. Oh. Kalau aku sendiri dari Sumatera Barat di Padang Pak. Wah, oh jadi itu ya. Mungkin kita lanjut aja kali ya ke segmen berikutnya, yaitu segmen mitos atau fakta. Nah, pertama, bener gak sih kalau di Padang itu derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan? Benar, fakta. Mitos atau fakta, bener gak sih di Padang itu derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Fakta. Mitos atau fakta, di Jawa itu cewek yang nyapu gak bersih akan dapetin suami yang bewokan. Fakta. Mitos atau fakta, bener gak sih orang Padang itu pelit? Mitos. Mitos atau fakta, di Jawa itu dilarang memakai baju warna hijau di pantai selatan. Mitos. Mitos atau fakta, sesama marga di Padang itu nggak boleh nikah. Mitos. Mitos atau fakta, di Jawa kental banget sama yang namanya hal mistis. Fakta. Mitos atau fakta, di Padang nggak ada minimarket. Fakta. Mitos atau fakta, di Jawa itu duduk depan pintu menghalangi datangnya jodoh. Mitos. Mitos atau fakta, di Padang itu dilarang duduk di tangga. Mitos. Mitos atau fakta, orang Jawa ngomongnya lemah lembut. Fakta. Oke, itu dia tadi segmen mitos atau fakta. Sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi nih tentang mitos atau fakta yang udah ditanyain ke teman-teman tadi. Yang pertama aku mau tanya, tadi tuh bener gak sih kalau di Padang derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan? Betul banget. Oh iya, kenapa tuh kita? Karena ada di satu suku di Padang itu di mana laki-laki itu dibeli saat mau menikah. Biasanya kan kita kenal laki-laki itu yang membeli perempuan, Iya. kan? Tapi di Padang itu disebut sama uang panai. Jadi perempuan itu membeli laki-laki untuk menjadi suaminya. Makin tinggi profesi seorang laki-laki di sana, maka uang panai yang diberikan perempuan itu lebih besar. Mungkin bisa mencapai ratusan juta. Wah, lumayan besar juga ya nominalnya. Kalau kayak gitu tuh nominalnya ditentuin sama pihak laki-laki atau emang udah ditentuin dari sananya gitu? Langsung ditentuin sama pihak laki-laki. Oh, jadi terserah ya, boleh minta 100.000 juga boleh gitu? Betul. Oke. Terus yang kedua, buat yang Mas Ganggas, Iya. yang aku tidak bersih akan mendapatkan suami yang bewokan. Perempuan ya, perempuan Iya. yang tidak bersih akan mendapatkan suami yang bewokan, benar nggak? Itu kalau menurut aku mitos sih sebenarnya. Karena apa ya? Tapi emang namanya adat istiadat ya udah dari dulu. Jadi ya ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak pamali gitu ya? Iya, pamali. Dan dari hal itu juga yang membuat ngajarin perempuan itu buat menjaga kebersihan di rumah. Terus untuk Nadia, mitos atau fakta orang Padang itu tadi mitos ya? Mitos dong. Karena nggak semua orang Padang itu pelit, guys. Iya sih, kita nggak bisa menyamaratakan ya. Pelit itu mungkin sifat ya, bukan dari suku. Betul. Terus buat yang Jawa dilarang memakai baju hijau di pantai selatan. Kenapa tuh? Kalau dari yang cerita yang aku tahu itu karena di pantai selatan itu kan daerah kekuasaannya Nyi Roro Kidul ya. Si Kanjeng Ratu ini tuh dia suka pakai pakaian yang berwarna hijau dan karena itu hal tersebut dilarang karena nggak ada yang mau nyamain buat mirip sama kayak si ratu ini kayak gitu, jadi dilarang. Kalau pakai baju hijau bisa hilang gitu, benar? Itu mitosnya seperti itu. Kayak gitu guys. Oke, di Padang tuh sesama marga nggak boleh nikah, bener nggak sih? Enggak benar. Oh, berarti boleh ya? Iya, boleh banget sesama marga itu nikah karena yang kayak gitu cuma dianut sama orang dulu yang masih mentingin kasta gitu kan. Tapi menurut aku sekarang udah nggak perlu.
dan udah nggak ada gitu. Berarti pas zaman dulu tuh ada kayak gitu. Kental banget sama yang lain gitu. Oh, berarti kayak misalnya sesama Mardeni Padang. Misalkan Caniago sama Caniago. Oh ya itu nggak boleh dulu. Tapi kalau sekarang udah enggak. Terus mitos atau fakta di Jawa kental dengan hal-hal mistis. Itu fakta banget karena di daerah Jawa itu khususnya di daerah aku, daerah Jogja itu ada yang namanya ajaran kejawen. Nah itu masih kental banget sama hal-hal mistis. Kejawen itu kayak gimana? Kejawen itu ajaran Islam yang dibalut sama di mix gitu sama ajaran Jawa kayak gitu. Tapi tetap Islam nggak? Tetap Islam, cuma ada beberapa hal yang menjadi pantangan. Mungkin bisa jelasin contohnya kayak gimana salah satu kebiasaan dari masyarakat Kejawen itu sih? Kalau aku pribadi yang aku tahu tuh ajaran kejawen itu yang aku alamin sendiri ya, aku lihat dari mataku sendiri tuh buyut aku itu dia agamanya Islam, cuma dia masih menganut kejawen, tapi dia nggak melakukan ibadah sholat. Tapi dia tetap melakukan kayak berbagi-bagi sama yang membutuhkan, beramal kayak gitu. Jadi kalau untuk yang menganut kejawen sholat tuh nggak wajib gitu ya? Itu masih jadi perdebatan sih kalau setahu aku, cuma yang aku tahu yang menganut kejawen itu dia nggak ngelakuin sholat. Oke. Terus di Padang nggak ada minimarket, bener gak sih? Benar, karena kalian tahu kan Padang tuh sangat mendukung UMKM di Indonesia. Jadi di sana tuh banyaknya warung, minimarket kayak Indo April, segala macam itu nggak ada di sana. Baru tahu aku. Terus next, duduk di depan pintu menghalangi datangnya jodoh kalau Jawa. Itu mitos. Mitos Iya, tadi mitos. kepercayaan orang dulu gitu ya? Iya, itu kepercayaan orang dulu. Sama kayak Pak Malike yang tadi ya yang nyapu. Ya, sama kayak hal yang nyapu itu guys. Terus di Padang, kalau di Padang di Jawa tadi nggak boleh duduk di depan pintu, kalau di Padang nggak boleh duduk di tangga. Yap, itu mitos. Karena kan rumah Padang itu kan awal kalau belum masuk pintu dia naik tangga kan. Kalian tahu kan? Oh iya. Kalian dari rumah gadang yang kalau mau masuk tuh kalian harus naik tangga dulu. Nah itu yang membuat statement-statement tuh kalau duduk di tangga kita nggak dapet jodoh gitu. Sama kayak di Jawa. Sebenarnya sama aja ya, karena sama-sama kayak di pintu masuk. Iya, di pintu masuk. Terus terakhir, orang di Jawa ngomongnya lemah lembut. Karena keseharian aku sama keluarga aku itu masih lumayan kental adat Jawanya. Obrolan sesama keluarga itu sama orang lain pun harus dijaga juga, dari tutur kata, terus sifat kita terhadap orang sekitar itu harus diperlakukan secara lembut. Kalau nggak tahu tuh ada namanya Jawa apa ya? Kromo Inggil. Oh, Kromo Inggil. Itu tuh nama Itu buat apa ya? Kromo Inggil itu kayak bahasa halus, bahasa kekeratonan gitu guys. Bahasa halusnya, bahasa kehormatan. yang kayak dalam gitu-gitu Iya, ya. kayak dalam. Nah itu dia teman-teman obrolan kita di Ragam Suara. Terima kasih Gia sama Ganggas. Sama-sama. Terima kasih juga kepada para penonton Ragam Suara yang ada di luar sana. See you next time. Bye. Dan aku Nadine. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Salah. Benar, mitos atau fakta? Fakta. Goblok. Insight bintang tamu kita. Oh mungkin nanya kali ya, kita mau nanya